Diabetasol. Selamat petang pemirsa. Kepala daerah yang sudah dilantik terus menjalani retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu kepala daerah PDI Perjuangan masih melakukan konsolidasi menyikapi instruksi larangan ikut retret dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lalu pertanyaannya, benarkah daerah akan mengalami kerugian jika kepala daerahnya tidak mengikuti retret di Lembah Tidar? Saksikan kabar petang selengkapnya bersama saya Windy Wellington dan juga Andromeda Mercury. Inilah kabar petang untuk Anda. Pemirsa, sejumlah warga melakukan ziarah makam atau mengunjungi makam keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia di TPU Karet Bifak, Jakarta. Tradisi ziarah makam ini umum dilakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ziarah makam menjadi satu kegiatan yang lazim dilakukan oleh umat muslim. Sepekan jelang Ramadan, TPU Karet Bifak ramai dikunjungi peziarah. Selain datang untuk mendoakan keluarga dan kerabat, kedatangan dari mereka juga untuk membersihkan makam. Tidak hanya peziarah, TPU juga dipadati oleh para pedagang bunga yang sudah mengemas dagangannya dalam plastik dan air mawar dalam kemasan botol. Di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara, setelah diguyur hujan beberapa hari terakhir, sejumlah makam terendam air. Meski demikian, jelang bulan suci Ramadan, para peziarah tetap ramai mengunjungi TPU ini. Kondisi sejumlah makam tampak terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Semper beberapa hari terakhir. Warga yang datang untuk berziarah terpaksa harus mencari jalan lain agar dapat menuju ke makam keluarga maupun kerabatnya. Walau terendam genangan, hal ini tidak menyurutkan niat peziarah untuk melakukan tradisi tahunan mengunjungi makam dan memanjatkan doa bagi anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi TPU Semper yang kerap terendam banjir. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah tempat pemakaman umum ramai dikunjungi oleh para peziarah. Bagaimana suasana TPU Utan Kayu pada sore hari ini? Apakah terpantau masih banyak warga yang melakukan ziarah? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Zinka Neila. Zinka, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat petang Windy dan juga pemirsa TV One. Di tempat saya mengabarkan di TPU Utan Kayu Pulau Gadung, Jakarta Timur, ini sehabis diguyur hujan yang cukup lebat tadi sekiranya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini situasinya di TPU Utan Kayu memang sedikit tergenang, meskipun bisa kami pastikan bahwa makam-makam ini masih dalam keadaan yang bersih dan aman. Namun memang untuk jumlah peziarah sendiri yang hadir di sore hari ini sudah mulai menurun jika dibandingkan dengan siang dan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan memang menurut Pamdal setempat bahwa peziarah sudah mulai memasuki TPU Utan Kayu ini sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini merupakan hari di mana lonjakan peziarah semakin banyak, paling banyak maksud kami adalah hari ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya,
Dan memang untuk perkiraannya sendiri jumlah peziarah yang hadir di TPU Utan Kayu ini ada kiranya ribuan masyarakat, walaupun memang tidak dapat dipastikan secara pasti jumlahnya. Namun menurut Pamdal setempat, dinamika keluar masuknya masyarakat yang sudah lalu lalang sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat ini sudah sangat banyak. Dan seperti yang Anda lihat pemirsa di layar televisi Anda, masih banyak masyarakat dengan menggunakan roda 2 memasuki lokasi TPU Utan Kayu. Dan memang dikarenakan puncak ziarah yang terjadi hari ini, area di sekitar TPU Utan Kayu ini sedikit macet dan banyak juga pedagang yang memang berjualan di sekitar jalan masuk TPU Utan Kayu. Sementara demikian, Windy, kembali ke Anda di studio. Baik, Sinka, di akhir pekan ini jumlah peziarah yang mendatangi TPU Utan Kayu melonjak. Terima kasih atas laporan Anda, Sinka. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, memasuki hari ketiga retret, para kepala daerah hari ini mengikuti apel pagi di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Para kepala daerah mengawali hari ketiga retret dengan melaksanakan apel terpimpin di bawah arahan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Memberikan contoh teladan. Setelah mengikuti apel dan sarapan pagi, para kepala daerah ini melanjutkan sesi ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mereka saling menopang, mereka saling bersama. Dan itulah sebabnya Yusuf tidak dendam. Dikonsolidasi nih, komunikasi dong. Tidak hanya itu, pemirsa, selanjutnya mereka menjalani rangkaian pembekalan dengan Lemhanas dengan materi penguatan kewaspadaan nasional dalam bernegara. Tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya apa? Ada Kudus. Mungkin daerah-daerah lain sudah ada. Pak Pres, di tempat saya ada yang seperti itu. Oke, nanti silakan kirim video itu. Ya, dalam rangka memperkenalkan bahwa ternyata kita itu memiliki daya saing. Setelah itu, pada sore harinya pembekalan oleh Kementerian Keuangan dengan tema efisiensi anggaran, termasuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Sejumlah kepala daerah menyampaikan kesiapannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Apa perkembangan dari lokasi retret di Magelang hari ini? Sudah ada rekan Yohanes Leonardo. Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Windy dan juga pemirsa. Memang untuk persiapan terbaru dari retret yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Lembah Tidar, tempat kami berdiri saat ini. Tepatnya kami sedang menunggu kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dijadwalkan akan tiba sebentar lagi untuk kemudian bersiap mengisi materi terkait koordinasi dan juga komunikasi kepada para kepala daerah yang hadir sebanyak 450 kepala daerah. Karena memang saat ini untuk agenda yang masih berlangsung di dalam sendiri masih di pembekalan ataupun juga pematerian dari Gubernur Lemhanas Aceh Hasan, di mana kemudian dalam pematerian ini yang diberikan kepada seluruh kepala daerah yang menghadiri berkaitan dengan penguatan nilai-nilai ideologi yang disampaikan untuk yang dinilai penting kemudian untuk para kepala daerah saat memimpin daerahnya masing-masing, dan pentingnya kemudian nilai-nilai ini ditanamkan selama kepemimpinan mereka 5 tahun ke depan, khususnya dalam koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian juga pemirsa, untuk malam nanti sekitar pukul 7 malam nanti akan dipersiapkan juga pematerian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menyampaikan kemudian koordinasi dan juga khususnya untuk soal anggaran
APBD 2025. Karena kita ketahui bersama ya bahwa Kementerian Keuangan sudah menerbitkan surat keputusan Menteri nomor 37 tahun 2025 yang merupakan terusan dari Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, dan memang surat keputusan Menteri tersebut kemudian mendorong ke DPR untuk dikelola sebagai undang-undang dan sudah didorong sejak pertengahan Februari kemarin, dan saat ini artinya penting untuk menjalin komunikasi antara kepala daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Tentunya isu mengenai efisiensi anggaran ini bukan hal yang baru, karena sejak pagi hari tadi, bahkan sejak kemarin kami sudah berbincang-bincang dengan sejumlah kepala daerah, dan beberapa dari kepala daerah tersebut menilai positif begitu ya untuk persiapan efisiensi tersebut, karena tadi ada beberapa wilayah baik di Pulau Jawa maupun juga di Pulau Kalimantan yang kami ajak berbincang begitu ya, beberapa kepala daerah mereka mengatakan bahkan sudah ada yang menggelar ataupun juga menyiapkan pos-pos mana yang akan diefisiensi dan akan diefisiensikan untuk kemudian mengikuti ataupun juga menaati Inpres tersebut. Bahkan beberapa juga sudah yang statusnya terutama yang sebagai petahana begitu ya, mereka bahkan sudah merancang secara spesifik kemudian angka yang ditargetkan ataupun juga pos-pos berikutnya yang akan disalurkan sebagai bentuk efisiensi anggaran sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo, karena memang di tahap pertama efisiensi memang diharapkan mencapai angka 300 triliun dan akan dilakukan 3 tahap efisiensi dalam tahun ini. Artinya pemirsa, malam hari nanti tentunya akan terjadi diskusi menarik antara Menteri Keuangan kepada para kepala daerah yang hadir sebanyak 450, meskipun memang yang menjadi pertanyaan bahwa di antara 450 bahwa ternyata dari total yang seharusnya datang adalah 503 kepala daerah dari seluruh Indonesia, terdiri dari 37 provinsi diantaranya. Namun memang ada beberapa kepala daerah yang belum tiba hingga saat ini. 47 diantaranya bahkan belum memberikan keterangan ataupun surat izin untuk menegaskan bagaimana kemudian apa yang menahan mereka untuk tidak datang. Namun ketahui bersama ada polemik di PDI Perjuangan di mana para kepala daerah mereka ini sedang melakukan konsolidasi sejak kemarin di kawasan Magelang, Jawa Tengah untuk menentukan sikap. Karena berdasarkan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri, Megawati Soekarno Putri, bahwa para kepala daerah untuk tidak berangkat mengikuti retret kepala daerah, dan kami tentunya di sini akan menantikan apakah kemudian para kepala daerah tersebut akan mengikuti retret yang akan diisi oleh 40 menteri dan juga kepala lembaga. Sementara demikian, dari Magelang, Jawa Tengah, kembali ke studio di Pulau Gadung. Windy. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pengerukan serentak 17 sungai dan kanal di Jakarta. Sistem polder baru dan penambahan pompa baru juga mulai digarap untuk pengendalian banjir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin apel siaga Jakarta di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara. Mendukung kelancaran aliran Apel siaga Jakarta atau Siap Jaga Jakarta ini menandai dimulainya pengerukan di 17 sungai dan kanal-kanal di Jakarta. Hari ini kita bergerak bersama untuk melakukan pengerukan serentak di 17 sungai dan kanal pada 6 wilayah kota Kabupaten DKI Jakarta. Siaga Jakarta dilaksanakan oleh ribuan personel pasukan baru Dinas Sumber Daya Air dan pasukan pelangi dari berbagai dinas. Ribuan personel diterjunkan untuk mengeruk aliran sungai dan memperdalam bendungan serta waduk di Jakarta. Pengerukan dibantu 122 unit alat berat dan 84 unit untuk penanganan banjir. Sejumlah program pengendalian banjir juga akan kita laksanakan, antara lain membangun sistem polder baru untuk pengendalian banjir, menambah jumlah dan kapasitas pompa air, baik yang statis maupun yang mobile, hingga membangun sesegera mungkin tanggul mitigasi rob untuk mengendalikan banjir rob pada 5 lokasi titik krusial sambil menunggu tanggul NCICD yang direncanakan oleh pemerintah pusat.
Rano Karno menyatakan apel siaga Jakarta untuk memastikan koordinasi personal dan operasional infrastruktur berjalan optimal. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Indra Gali, TV One mengabarkan. Sejumlah kader PDIP mendatangi kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Di antaranya adalah Syukur Nababan, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP sekaligus anggota DPR. Sejumlah mobil lainnya juga terlihat keluar masuk dari kediaman Megawati sejak siang hari tadi. Namun tidak ada tanggapan yang diberikan oleh para kader yang berkunjung ke kediaman Megawati hari ini. Diduga kedatangan sejumlah kader ini berkaitan dengan sikap PDIP pasca penetapan tersangka Hasto Kristianto dan penundaan bagi kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mengikuti retret kepala daerah di Magelang. Bagaimana suasana di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat? Sudah ada Felicia Amelinda. Felicia, apakah hari ini ada petinggi PDIP yang kembali menemui Megawati? Ya Windy dan juga pemirsa, sampai saat ini kami masih belum melihat adanya kader PDIP yang juga datang ke rumah Megawati Soekarno Putri untuk berkunjung ataupun membicarakan mengenai hal apa juga kami masih sampai saat ini masih terus menunggu. Namun memang tadi sudah ada beberapa kader PDIP dari tadi siang ini sudah datang di kediaman Megawati Soekarno Putri atau Ketua Umum PDI Perjuangan sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, yakni diantaranya ada Ketua DPP PDIP yang juga pimpinan di Komisi 10 DPR RI yakni Esti Wijayanti yang hadir pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP yakni Syukur Nababan yang juga hadir pada pukul 12:48 waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi ada mobil lainnya, ini sekitar ada 5 mobil lainnya yang juga hadir di kediaman Megawati Soekarno Putri. Namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa saja orang-orang di dalam mobil tersebut karena memang enggan membuka kaca mobil sehingga kami tidak mengetahui atau belum mengetahui siapa saja kader PDIP yang sudah datang ke kediaman Megawati. Dan sampai saat ini kami masih menunggu para kader tersebut untuk keluar dan juga menunggu keterangan dari para kader tersebut mengenai apa saja yang memang dibahas di kediaman Megawati ini bersama Ketua Umum PDIP, apa saja yang dibahas di dalam. Dan pemirsa, tadi juga dari Esti Wijayanti maupun dari Syukur Nababan yang kita ketahui sudah datang, ini juga enggan memberikan komentar apapun, sehingga sampai saat ini kami masih terus menunggu adanya keterangan atau informasi apakah ini berhubungan dengan ditangkapnya Hasto Kristianto dan juga ini apakah ini nantinya berhubungan dengan penundaan retret bagi kepala daerah yang terpilih dari kader PDIP atau mungkin ada pembahasan lainnya yang mungkin dibahas di dalam. Kami masih menunggu keterangan dari kader-kader PDIP yang sudah hadir di dalam. Demikian Windy, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Baik Felicia, kita akan tunggu perkembangan terbarunya dari kediaman Megawati Soekarno Putri. Terima kasih atas laporan Anda, Felicia Amelinda. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono siap kembali maju menjadi Ketua Umum dalam Kongres 5 tahunan. Sesaat lagi kami hadirkan di Kabar Petang. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono siap kembali maju menjadi Ketua Umum dalam Kongres 5 tahunan. Kesiapan AHY setelah muncul permintaan dari para DPD, DPC Demokrat menjelang Kongres yang digelar hari Senin besok. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu 38 perwakilan DPD Partai Demokrat se-Indonesia di kediaman AHY di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Pertemuan digelar menjelang Kongres 5 tahunan Partai Demokrat yang digelar hari Senin dan Selasa di Jakarta. AHY menyatakan dirinya siap maju menjadi Ketua Umum setelah muncul aspirasi dari 38 DPD, 10 DPC, dan perwakilan luar negeri. Para ketua
DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Dan tentunya dengan niat yang baik, dengan itikat yang baik, saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir ini. AHY juga menegaskan dukungan Partai Demokrat pada pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang memang harus segera kita carikan solusinya maupun yang jangka panjang, karena selalu ada urgensi hari ini tapi juga kepentingan jangka panjang juga harus bisa kita tata dari sekarang. Demokrat akan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan hari ini. AHY menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam acara penutupan Kongres Partai Demokrat. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai bertemu Agus Harimurti Yudhoyono, sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat mendatangi Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Cikeas, Bogor, Jawa Barat. 38 ketua DPD Demokrat dan perwakilan DPC dari beberapa wilayah tiba di kediaman SBY di Cikeas Minggu sore. Kedatangan para perwakilan DPD dan DPC disambut SBY di pekarangan rumah. Kunjungan DPD dan DPC Demokrat menjelang Kongres Partai Demokrat yang digelar hari Senin dan Selasa, Februari 2025. Para DPD dan DPC kemudian diberi arahan oleh SBY. Bang, izin bang. Izin berapa hari? 2 hari dah. Semarang. Usai bertemu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Dewan Pimpinan Daerah Demokrat mengunjungi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bagaimana kondisi terkini di Cikeas? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Yulinda Tridewi. Apa arahan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kepada DPD dan juga DPC partai? Yulinda. Andro dan juga pemirsa TV One, betul sekali hari ini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini menerima silaturahmi dari Ketua DPD dari berbagai provinsi yang pada ini dilakukan di kediamannya di Cikeas. Memang ini tadi pertemuan berlangsung secara terbuka dan memang ini nampaknya akan melangsungkan konferensi pers. Tadi memang ini agenda dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan kita akan sama-sama menantikan ini hasil dari diskusi dari SBY bersama dengan Ketua DPD dan DPC yang hadir pada sore hari ini di kediaman SBY. Dan memang pemirsa, tadi sebelum akhirnya Ketua DPD ini bertolak ke kediaman SBY ini sempat bertemu dengan AHY selaku Ketua Umum dari Partai Demokrat. Dan memang pada hari ini tadi AHY juga menyampaikan bahwa ini pertemuannya mengenai bahasan begitu mendukung dirinya, para DPD ini, Ketua DPD mendukung dirinya agar bisa menjadi terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025 hingga 2030. Untuk itu juga tadi sempat disinggung mengenai dukungan dari Ketua DPD, kemudian juga mengenai kongres yang akan dilaksanakan pada besok hari ini selama 2 hari tanggal 24 hingga tanggal 25 Februari yang mana ini akan membahas mengenai beberapa hal, diantaranya ini mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga mengenai formatur visi misi untuk 5 tahun ke depan Partai Demokrat. Sementara Anda kembali ke Anda. Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Seorang adik tega membunuh kakak kandungnya sendiri di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pembunuhan dipicu sengketa warisan keluarga. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi berlumuran darah di halaman sebuah rumah desa Cikahuripan, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban diduga dianiaya oleh adiknya sendiri berinisial F dengan senjata tajam hingga tewas.
Akibat kejadian itu, korban yang diketahui bernama Hendra mengalami sejumlah luka pada bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Pelaku dan korban merupakan kakak beradik yang sejak lama berkonflik soal warisan. Namun, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan resmi terkait motif pelaku membunuh kakaknya tersebut. Konfliknya itu intinya tentang pembagian harta warisan yang ada tanah lah di sana gitu. Cuman yang saya dengar juga tuh yang pihak yang pelaku ini dari dulu udah gimana ya, udah maruk lah gitu, ngambilin dulu bagian-bagiannya sampai ngegerusin yang bagian yang lain. Nah, keluarga di sini kan banyak yang nggak terima atau mungkin banyak yang komplain. Yang paling utama sih ini yang korban Hendra. Dari dulu juga udah kasusnya udah banyak yang begini lah gitu Pak. Udah kurang akal sehat dari Wapenginya gitu. Saat ini pelaku telah diamankan pihak kepolisian. Selain pelaku, petugas juga menyita sebilah senjata tajam jenis samurai yang digunakan untuk menghabisi korban. Usai olah TKP, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit R. Syamsuddin untuk diotopsi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Usai jeda di kabar petang, duel carok antar dua warga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Duel berdarah ini mengakibatkan satu korban tewas. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Polemik Ben Sukatani dengan institusi polisi terus bergulir setelah tanda pagar, aneka postingan dan komentar di media sosial. Aksi offline mendukung band bergenre punk new wave ini digelar di alun-alun Purbalingga. Masa aksi sempat berkonfrontasi dengan pihak kepolisian. Konfrontasi dengan personil kepolisian yang berjaga dalam aksi terjadi sesaat setelah massa berkumpul. Mereka mendatangi personil sambil menyanyikan lagu Bayar, Bayar, Bayar. Mereka juga mengacungkan aneka poster berisi dukungan kepada band asal Purbalingga, Sukatani. Koordinator aksi akhirnya meminta massa untuk tenang dan kembali ke arena orasi. Beragam orasi digelar dari berbagai perwakilan kelompok. Terbanyak adalah para punker dengan pakaian ciri khas mereka. Aksi simpatik juga dilakukan saat Sukatani tampil, yakni membagi-bagikan sayur kepada warga serta flyer berisi dukungan kepada kebebasan bersuara dan berkarya. Mereka menyebut ada indikasi intimidasi kepada personil Sukatani. Bayar, 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 ya sebenarnya itu adalah bagian dari kritik dari kepada institusi kepolisian gitu. Itu di sana ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah. Dukungan juga datang dari Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif yang menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani untuk kembali mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga sebagai guru. Sebelumnya, Novi, vokalis band Sukatani, dikabarkan telah dinonaktifkan statusnya sebagai guru akibat kontroversi lagu band Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya, Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Band Sukatani menghebohkan jagat maya setelah muncul mengunggah permintaan maaf kepada polisi di akun resmi media sosial mereka. Hal tersebut dilakukan band Sukatani terkait lagu Bayar, Bayar, Bayar yang dirilis medio 2023 lalu. Sontak muncul gerakan dengan tagar Kami Bersama Sukatani sebagai bentuk pembelaan kebebasan berkarya dan bersuara.
Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Duel carok antar dua warga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Duel berdarah ini mengakibatkan satu korban tewas dan korban lainnya kritis hingga dirawat intensif di rumah sakit. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif dari duel carok ini. Peristiwa duel antar warga menggunakan senjata tajam atau carok terjadi di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu siang. Duel berdarah ini melibatkan dua warga yang bertetanggaan. Akibat duel ini keduanya mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto untuk mendapatkan penanganan medis. Salah satu korban atas nama Mari tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit karena luka parah di bagian kepala dan sekujur tubuh. Hingga kini polisi masih berupaya mengetahui penyebab dan motif terjadinya duel carok antar dua warga tersebut. Kalau permasalahannya apa? Nah, itu masih dalam penyelidikan ya rekan-rekan, soalnya kami baru juga dapat laporan tadi jam 10 setelah kejadian. Satu korban meninggal? Satu korban meninggal, untuk terlapor juga dalam keadaan kritis. Sementara itu, salah satu korban lainnya, Nito Markum, mengalami luka serius dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto, Lumajang. Kasus duel berdarah ini kini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini ada rekan kami Wawan Sugiarto yang berada di Polres Lumajang. Wawan, informasinya dua pelaku carok tewas usai perkelahian. Apakah betul? Baik, ini bisa saya kabarkan langsung dari Polres Lumajang. Jadi memang betul tadi sekitar pukul 9 pagi telah terjadi duel carok antara dua warga Meraan, Desa Padang. Tapi TKP caroknya terjadi di Desa Tanggung, Kecamatan Padang juga, dan untuk pemicunya memang hingga saat ini belum diketahui. Namun informasi yang saya terima dari beberapa sumber, carok ini terjadi saat kedua pelaku maupun korban ini secara tidak sengaja bertemu di Jalan Raya Desa Tanggung. Kedua pelaku berlatar belakang berprofesi sebagai pedagang kecil di desa mereka. Tadi sempat cekcok mulut dan berujung carok. Dalam aksi carok ini, korban atas nama Mari meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Sementara untuk terlapor, yakni atas nama Nito Marhum, ini meninggal dunia beberapa jam saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto. Informasi juga dari pihak kepolisian yang terbaru, untuk motif ini belum diketahui apa yang menjadi penyebab atau pemicu kedua korban dan pelaku yang masih bertetangga ini sehingga terlibat duel carok di Desa Tanggung. Kembali ke Widi. Ya, Wawan, apakah duel carok ini kerap terjadi di wilayah sana? Ya, untuk Kabupaten Lumajang memang beberapa kali dalam tahun ini aja sudah 2 kali, yakni beberapa waktu lalu di wilayah Klaka yang dipicu salah paham atau cekcok mulut saat salah satu korban ini sedang dalam pengaruh miras. Karena tidak terima, akhirnya adik korban ini mendatangi pelaku dan hingga terjadi duel carok. Terus tahun kemarin juga terjadi duel carok di wilayah Pasirian yang dipicu salah paham juga saat terjadi atau kedua pelaku ini sedang menggelar pesta miras hingga akhirnya salah satu korban juga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini untuk salah satu pelaku sedang menjalani proses hukum di Polres Lumajang. Ini. Baik, terima kasih Wawan Sugiarto melaporkan dari Polres Lumajang. Terima kasih atas waktunya, Selamat kembali bekerja.
Pemirsa, 4 hari pasca meninggalnya siswa SMK Dharma Pertiwi Padalarang, Muhammad Rafiq Dafirli, keluarga korban meminta usut tuntas kasus kematiannya. Diketahui korban meninggal saat sedang berlatih pentas seni memerankan adegan bunuh diri yang diduga menggunakan pisau asli. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Ade Kartini, orang tua siswa SMK Dharma Pertiwi, Muhammad Rafiq Dafirli, yang meninggal dunia saat mengikuti latihan teater di sekolahnya di Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Keluarga korban menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut yang menyebabkan meninggalnya Muhammad Rafiq Dafirli. Ibunda korban, Ade Kartini, mengaku sehari-hari anaknya rutin ke masjid dan rajin mengaji. Sebelum meninggal, korban malah sempat pamit dan izin ibunya. Meski sempat dilarang sang ibu, namun korban tetap berkeras pergi. Harapannya sih, ya saya juga nggak terima ya Pak. Anak saya percayakan sekolah di sana. Ketika ada kecelakaan di sekolah yang seperti ini, mudah-mudahan pihak sekolah nggak cuma cuci tangan gitu, minimalnya dia mendapatkan teguran atau sanksi lah, supaya kedepannya tidak ada lagi. Sementara itu, pihak sekolah sempat mendatangi rumah korban untuk meminta maaf pada pihak keluarga. Korban telah berinisiatif melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan dari pihak sekolah. Gitu. Tapi pada prinsipnya begini, kami tentu saja tidak mengharapkan hal yang terjadi. Kami turut berduka dan berbelasungkawa, terutama belasungkawanya harus kami sampaikan kepada pihak keluarga. Seperti diketahui bahwa korban Muhammad Rafiq Dafirli, siswa SMK Dharma Pertiwi Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sedang mengikuti latihan pentas seni di sekolahnya pada Kamis lalu. Dalam kegiatan pentas seni ini, korban memerankan adegan drama bunuh diri. Diduga korban terluka akibat pisau yang dipakai pentas. Siswa kelas 3 SMK ini kemudian dilaporkan meninggal dunia. Dari keterangan sekolah, korban telah berinisiatif melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan pihak sekolah. Kegiatan pentas seni ini yang bersangkutan sedang memerankan peran menjadi salah satu adegan di drama ya. Kemudian dalam drama itu memang ada ceritanya bahwa ada cerita bahwa yang bersangkutan ada adegan bunuh dirinya, namun ternyata adegan bunuh dirinya dilakukan secara langsung dan secara nyata. Nah, ini yang sedang kita langsung gali keterangan. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, pihak kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung guna dilakukan visum. Kini korban telah dimakamkan di kampung halamannya di kawasan Tagok Apu, Padalarang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah menyebut materi retret penting untuk pembekalan para kepala daerah saat memimpin daerahnya. Kami akan menghadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber usai jeda berikut ini. Pemerintah menyebut materi retret penting untuk pembekalan para kepala daerah saat memimpin daerahnya. Lalu bagaimana dengan kepala daerah yang tidak hadir? Apakah ada banyak materi penting retret yang tidak tersampaikan? Apa dampak dan kerugian bagi kepala daerah
dan juga daerahnya yang dipimpinnya. Untuk mendiskusikan hal tersebut sudah bersama kami pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Tapi kita lihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini, Bang. Di hari kedua pelaksanaan retreat di Magelang, masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir bergabung ikut retreat. Puluhan kepala daerah kader PDI Perjuangan juga masih berkumpul di luar Akmil Magelang, tempat retreat digelar. Padahal menurut pemerintah, retreat kepala daerah di Akmil Magelang penting untuk pembekalan kepala daerah selama memimpin daerah 5 tahun ke depan. Pembekalan kepala daerah itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pembekalan itu diberikan materi mengenai pembagian urusan pemerintahan, keuangan daerah, pembangunan daerah, hingga kebijakan daerah. Dan secara kekeluargaan kami memberikan opsi-opsi apabila masih memungkinkan untuk bergabung segera, tentu di sini sangat terbuka. Tetapi kemudian apabila memutuskan hal lain begitu, ya kami mengharapkan untuk segera saja mengirimkan wakil kepala daerah agar apa yang ada di sini juga bisa ditangkap oleh teman-teman di daerah untuk bisa disampaikan nanti kepada kepala dinas, teman-teman DPRD dan semua. Jadi sampailah materinya. Tetapi apabila wakil kepala daerahnya nggak bisa, ya bisa juga digantikan oleh sekretaris daerahnya begitu. Yang penting ada perwakilan dari kota itu dan gak kosong begitu. Itu kalau kemudian tidak bergabung dalam waktu dekat ini. Lalu bagaimana dengan kepala daerah yang tidak ikut retreat? Apakah mereka akan memahami visi misi pemerintah? Apakah mereka juga bisa paham mengenai pembagian tanggung jawab urusan kepemerintahan? Apa dampak dan kerugian bagi daerah yang kepala daerahnya tidak ikut retreat? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah menyebut materi retret penting untuk pembekalan para kepala daerah saat memimpin wilayahnya. Lalu bagaimana dengan kepala daerah yang tidak hadir? Apakah ada banyak materi penting retret yang tidak tersampaikan? Apa dampak dan kerugian bagi kepala daerah dan daerah yang dipimpinnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Kami ingin tahu Bang Margarito, payung hukum retret di pemerintah ini ada nggak sebenarnya, Bang? Saya dari tadi itu berharap agar kamu tidak bertanya itu. Oke. Dari jalan ke sini itu duluan malah, Bang, ya. Itu yang saya berharap, mudah-mudahan ini orang TV One nggak nanya barang itu gitu ya. Cuma tadi DVD tadi kan Anda bilang DVD tadi menunjuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya tentang pemerintahan daerah. Nah itu memang payung besarnya begitu ya. Tetapi khusus mengenai kegiatan retreat, apa yang kita sebut dengan retreat itu sebegini jauh saya tidak melihat hukumnya. Dasarnya, apakah itu peraturan presiden, apakah itu instruksi presiden, apakah itu peraturan menteri dalam negeri, jujur sejauh ini saya tidak menemukannya. Gitu ya. Nah karena itu ini harus dilihat sebagai satu polisi dari pemegang kekuasaan pemerintahan. Satu kebijakan dari pemegang kekuasaan pemerintahan. Siapa dia? Ya presiden. Jangan lupa ya, presiden adalah satu-satunya figur tata negara di Republik ini yang memegang kekuasaan pemerintahan dan sebagian dari kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden itu itulah yang didelegasikan sedikit kepada pemerintah kepala daerah kepala daerah dan itu dilaksanakan oleh kepala daerah apakah itu gubernur, bupati dan atau wali kota. Nah, di titik itu memang terlihat menurut saya ya secara hukum tata negara tidak ada alasan untuk tidak mengikuti retreat ini. Mengapa? Dari segi tata negara ya. Sebentar Bang, sekarang tuh ada 55 kepala daerah tertunda untuk mengikuti retreat. Abang jawab seperti itu kan tadi kan? Ya, yang begini. Apa ya? Tapi saya tidak mau terlalu banyak masuk ke situ dulu. Sebentar masuk situ deh. Maksudnya wajib semua kepala daerah ikut retreat? Gitu? Wajib. Dari segi hubungan wewenang ya sebagai anak buah karena ini bagian dari polisi pemerintahan pusat dalam rangka untuk memastikan kelancaran atau performa terbaik dari penyelenggaraan pemerintahan secara nasional gitu ya. Dan di titik itu sekali lagi mereka mesti hadir, tidak ada alasan untuk tidak hadir. Karena pemerintah sekarang begitu dia mengucapkan saya bersumpah bla 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 melaksanakan undang-undang kekuasaan pemerintah secara jujur, lurus dan segala macam. Detik itu dia pemerintah. Detik itu juga dia menjadi subjek yang dituju oleh seluruh kebijakan pemerintah pusat. Nah karena itu
Tidak ada alasan untuk dia tidak ikut. Tapi kan mereka jadi kepala daerah, kendaraannya partai politik. Setuju, tapi saat itu kamu itu sudah berubah status menjadi justru karena kalau tidak ada partai politik yang mengusulkan dia, mengusul dia dalam pencalonan, kan dia tidak mungkin jadi calon tuh. Kalau toh dia paksakan diri menjadi calon, kan jadi calon independen tuh belum tentu juga gitu kan. Tetapi berdasarkan hukum memang orang hanya mungkin menjadi calon kalau diusulkan oleh partai politik dan atau calon independen dengan sejumlah syarat begitu. Tapi begitu dia terpilih dan dia dilantik, dia gubernur, terlepas dia itu dari segala macam tuh calon ini itu segala macam, siapa yang mencalonkan dia, bagaimana prosesnya, selesai. Jadi status petugas partai, kader partai tidak berlaku. Berakhir bersamaan dengan dia berstatus sebagai gubernur dan atau bupati dan atau wali kota. Selesai. Pada saat itu, sekali lagi, begitu dia mengucapkan sumpah atau janji menjadi gubernur atau bupati atau wali kota, detik itu juga dia berstatus hukum sebagai gubernur, bupati, wali kota, dan dia merupakan anak buah dari presiden. Tidak ada alasan untuk tidak tunduk pada kebijakan presiden. Memang akan jauh lebih bagus, misalnya kalau kemarin-kemarin dia akan jauh lebih bagus ini kalau misalnya presiden itu membuat peraturan presiden tentang pelantikan atau peresmian pelantikan gubernur, bupati, wali kota itu diikuti dengan misalnya tindakan-tindakan, misalnya retreat dan segala macam ini. Atau kalau itu tidak bisa, peraturan presiden yang akan terlalu tinggi, bisa saja dibentuk dalam peraturan menteri. Misalnya di peraturan presiden tentang pelantikan gubernur misalnya, begitu ya, gubernur, bupati dan wali kota itu atau pelantikan kepala daerah itu. Lalu di dalam pasal-pasal tertentu diatur tentang kegiatan retreat ini. Tapi apapun itu, sekalipun tidak ada, tetap saja ini sesuatu yang legal. Karena ini merupakan polisi. Dari siapa? Dari pemegang kekuasaan pemerintahan. Siapa dia? Presiden. Lalu orang-orang ini siapa mereka? Mereka ini anak buah presiden. Satu. Yang kedua, jangan lupa ya, dari segi tata negara, presiden adalah satu-satunya penyelenggara pemerintahan di negeri ini, di republik ini. Sekali lagi seperti tadi saya mengatakannya di awal, kekuasaan pemerintahan itulah yang detailnya, sebagian diantaranya, detail-detailnya itu dikasih kepada gubernur dan atau wali kota dan atau bupati. Dan di titik itu tidak ada alasan untuk tidak tunduk. Urgensinya apa Bang? Kalau seandainya memang ada sekitar 55 kepala daerah belum bisa mengikuti retret, apakah akan ada miskoordinasi antara pusat dan daerah atau ada hal lainnya menurut Bang Margarito? Saya sih begini nih. Kan kalau kita lihat ini nih, mereka petugas partai dan segala macam ini, dan kalau ini dibiarkan, satu hari nanti kira-kira begini nih, Andro. Satu hari nanti kalau ada rapat koordinasi misalnya antara presiden dengan atau pemerintah pusat dengan pemerintah gubernur atau dan gubernur atau pemerintah pusat dengan bupati-bupati dan atau pemerintah pusat dengan wali kota misalnya, mereka dapat saja mengatakan bahwa itu kan bukan tindakan pemerintahan, itu bukan urusan pemerintahan, itu urusan manajemen. Jadi saya nggak datang. Saya ini melaksanakan urusan pemerintahan. Gubernur-gubernur ini, apakah itu pemerintahan wajib, urusan yang wajib atau urusan yang bersifat konkuren atau pilihan segala macam itu. Tapi yang pasti rakor itu bukan urusan pemerintahan. Karena itu saya nggak datang, itu urusan manajemen. Apa begitu kita bernegara? Tapi bisa jadi dengan alasan yang sekarang ini, satu hari nanti kalau misalnya ini politiknya berkembang sedemikian dinamisnya dan kemudian memunculkan katakanlah judgement untuk ya udah nggak usah datang deh, ya cuma rakor doang. Kan ada timpang gitu. Dan di titik itu memang perlu ditata ini hubungan ini. Tidak cukup dengan seperti sekarang ini. Memang kalau saya gitu ya, Ibu Mega tidak salah dari segi permainan politik, gitu ya. Yang memang dia bilang begitu. Yang rumit ini orang-orang yang berstatus gubernur, bupati dan wali kota nih. Anda mau ikut gubernur, mau ikut perintah partai atau mau ikut perintah negara. Sekarang ini Anda berstatus sebagai resmi sebagai orang pemerintah, gubernur, bupati dan atau wali kota. Karena itu Anda tunduk dan terikat pada seluruh aturan dan kebijakan pemerintah pusat. Tapi kan ini suratnya instruksi dari ketua umum partai, Bang. Nah, itu dia itu yang saya bilang problemnya ada di mereka gitu ya. Yang mau ikut ini di sana marah, ikut sana bisa jadi ini marah. Jadi kasihan mereka serba salah ini, kecuali kalau lagi nggak ada badan begitu atau lagi nggak sadar apa begitu ya sudah bodoh amat deh. Nah, jangan-jangan yang lain. Tapi kan menarik sekali di 47-nya semuanya nggak datang gitu kan. Kalaulah datang mungkin saja mereka sudah mempertimbangkan risiko dari sikap yang mereka ambil gitu ya. Misalnya aja begini, kalau saya datang sini bisa jadi saya dipecat. Nah sebelum saya datang ke sini saya lobby aja dulu partai-partai yang lain.
gitu kan. Dan lu pecat gue pindah ke sini deh, gitu kan. Bisa jadi begitu gitu kan. Kan sekarang banyak juga orang pindah-pindah partai itu. Jadi boleh saja jadi boleh jadi begitu. Tapi menariknya adalah sampai sebegini jauh kita tidak pernah dengar ada desas-desus misalnya bahwa ada 1 atau 2 orang di antara 47 orang itu yang mulai berpikir, gue pindah aja ke sini deh daripada gue disiksa nanti oleh sistem ini begitu ya. Kan boleh jadi nih. Yang datang ada Bang, tapi enggan berkomentar soal itu. Yang datang ada dari PDI Perjuangan yang ikut retret, tapi no comment. Oh no comment. Ada. Ya karena komen ini komen salah. Dia komen kan susah dia itu. Mau ikut sini kalau dia bilang saya mesti ikut pemerintah gara-gara saya sudah jadi pemerintah, karena saya sumpah saya sudah jadi pemerintah, jadi saya mesti tunduk dan taat pada seluruh polisi pemerintah. Tapi orang sana bilang, lu gimana sih lu? Kamu ini kan masuk ke situ gara-gara gua nih. Sialan, coret atau apa segala macam kartu anggota atau apapun namanya itu gitu. Bang Margarito, dari aspek tata negara Bang sebenarnya apa Bang dampak kerugiannya ketika tidak mengikuti retret ini bagi wilayahnya khususnya? Tidak ada. Bukankah ada materi kenegaraan dari Lemhanas, kemudian materi keuangan efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan, itu kan dipaparkan semua oleh para Menteri Kabinet Merah Putih. Ya, tapi nanti pada akhirnya begitu ya, pada akhirnya itu bicara teknis manajemen pemerintahan. Dan teknis manajemen itu, ini kepala daerah ini kan kerjaan cuma perintah-perintah doang tuh. Dia tidak pernah melihat ini angkanya berungan-ungan, kan perintah-perintah doang. Gua mau bikin begini, gua makan begini, gua mau bikin begini. Nah begini itu diterjemahkan oleh SKPD, kepala-kepala dinas lah itu. Yang di istilah teknis itu kepala dinas. Kepala OPD, organisasi pemerintahan daerah, kepala dinas pendidikan, kepala dinas perikanan, kepala dinas pertanian, PU dan segala macam. Mereka itu yang menerjemahkan dalam program kegiatan. Jadi bukan kawan ini, bukan si gubernur bupati. Gubernur bikin ini. Kadang-kadang juga sembarangan juga. Begitu itu. Jadi yang teknis itu bukan ada di gubernur. Yang teknis itu ada pada sekda dan kepala-kepala OPD itu dan orang-orang keuangan gitu yang menerjemahkan. Jadi bukan memang pada gubernur. Dan itu satu. Yang kedua, Anda tidak bisa memberikan sanksi lain gitu karena kalau Anda memberikan sanksi katakanlah pemotongan transfer daerah ke daerah misalnya, kan itu bebannya ke rakyat gitu kan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di daerah itu kan. Jadi rakyat yang memikul gara-gara si manusia ini. Nah si manusia ini juga ya kita mesti mengerti juga dia punya posisi gitu kan. Ikut ini sini marah, ikut sini marah. Jadi gua gimana nih? Nah terus Anda memberikan sanksi, nggak bisa juga. Saya rasa logis kalau kita berpikir bahwa kita tidak bisa membebani tanggung jawab pada orang yang tidak melakukan perbuatan itu gitu. Rakyat yang tidak tahu apa-apa nih. Terus gara-gara dia takut partainya, terus dia tidak ikut retreat, lalu pemerintah pusat memberikan sanksi, lalu dipikul, akhirnya kan dia akan dipikul oleh rakyat kan. Menurut saya itu juga nggak fair juga. Dan sebegini jauh, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tidak ada yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan sanksi kepada sebut saja mereka-mereka yang 40 sekian orang ini. Yang tidak ikut. Yang tidak ikutin. Nggak bisa. Artinya mereka tidak dapat materi sama sekali soal retret, bagaimana sinkronisasi komunikasi antara pusat dan daerah. Kalau mereka tidak tahu titik temunya. Oh enggak juga. Kalau saya sih tidak juga. Tidak juga, Bro. Kan begini nih, APBD, katakanlah APBD gubernur ini. APBD 31 ke provinsi gitu. Kan APBD itu mesti dibawa ke Kemendagri. Dievaluasi oleh Kemendagri. Disimulasi itu, sudah disusun di APBD itu sudah disusun semuanya, selesai di sana di daerah, bawa ke sini, diperiksa oleh Kemendagri. Periksa ini masuk akal nggak ini program ini masuk akal kegiatan ini masuk akal pembiayaan, kegiatan segini kok duitnya segini masuk akal nggak ini? Itu diperiksa oleh Kemendagri. Nah karena itu sebenarnya poinnya ada di Kemendagri. Nah gitu, poin untuk mengenal ini orang ini dia efisien atau dia bahlul ini. Ini anggaran ini kenapa jalannya cuma sekian meter misalnya, kenapa cuma bikin ini kok anggarannya sebesar ini, kenapa kok kegiatan kayak begini ada gitu. Nah itu pengecekannya di Kementerian Dalam Negeri. Nah itu kan sudah berlangsung bertahun-tahun setidak-tidaknya sejak otonomi daerah diberlakukan setidaknya sejak tahun 2004 sampai sekarang. 2004 sampai sekarang sudah berlaku 20 tahun lebih sudah berlaku. Jadi itu sudah given itu di dalam praktek pemerintahan kita. Setiap APBD itu berakhir dengan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Kalau Kementerian Dalam Negeri tidak setuju, tidak bisa itu. Jadi seharusnya alur transparansi atau akuntabilitas APBD itu sudah terekam jelas di Kementerian Dalam Negeri. Kami sangat berharap Kementerian Dalam Negeri bisa bergabung di Kabar Petang untuk membahas retreat. Kami terus coba agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atau Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bisa bergabung di Kabar Petang. Sesaat lagi Bang Margarito, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang.
Setelah 1 hari pelaksanaan retreat, para kepala daerah kader PDI Perjuangan mulai berdatangan ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka datang di hari kedua pelaksanaan retreat. 55 kepala daerah kader PDI Perjuangan yang datang itu justru melakukan pertemuan khusus dan konsolidasi internal partai. Sebagian dari mereka bahkan sudah ada yang berseragam peserta retreat. Itu arahnya bahwa kita kompak ini sebanyak 55 orang untuk kemudian nanti bersama-sama mengikuti retreat yang sudah dikomunikasikan oleh Pak Pram kepada panitia penyelenggara dan kemudian akan diatur waktunya untuk masuk. Bincang-bincang tadi dan juga hasil arahan Ibu Megawati kepada Mas Pram yang disampaikan kepada kami bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retreat. Nanti waktunya akan ditentukan. Instruksi Megawati yang meminta kepala daerah kadernya menunda ikut retreat benar-benar dipatuhi. Puluhan kader PDI Perjuangan peserta retreat tidak ikut pembekalan hingga hari kedua pelaksanaan. Puluhan kepala daerah kader PDI Perjuangan justru datang ke Magelang dan malah berkumpul di luar Akmil. Alasan mereka masih menunggu instruksi Ketua Umum Megawati untuk ikut retreat. Kita kembali ke Bang Margarito, kalau dalam 1 pekan ini kepala daerah Bang, dari kader PDI Perjuangan tidak melunak, apakah ini bentuk pembangkangan mereka Bang? Dalam arti tertentu harus dikatakan ya, pembangkangan terhadap pemerintahan pusat, terhadap presiden gitu ya. Harus dibilang, why? Karena ini polisi negara, polisi pemerintahan pusat. Memang ini sesuatu yang tidak diatur di dalam jenis ini, itu tidak diatur dalam tatanan hukum pemerintahan yang ada sekarang ini ya, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau Peraturan Presiden tentang pelantikan itu. Sebegini jauh, sekali lagi saya bilang saya tidak menemukan aturan-aturan itu. Tapi dalam manajemen bernegara, berpemerintahan ada polisi dan itu dibenarkan. Dan jangan lupa, sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, mereka ini sekarang ini gubernur, mereka bupati, mereka wali kota, dan mereka menjadi subjek dari seluruh tindakan-tindakan presiden. Atau mereka menjadi subjek dari seluruh hukum pemerintahan. Jadi dengan itu mereka tidak punya alasan sebenarnya dari segi hukum ya. Dari segi politik sih saya mengerti ini menarik, asik sekali ini kalau dari segi politik. Cuma saya bukan orang politik dan saya tidak mau bicara itu. Saya hanya ingin mengatakan sekali lagi bahwa dari segi tata negara, sejak mereka dilantik mereka menjadi subjek dari seluruh hukum pemerintahan. Mereka menjadi subjek atau menjadi sasaran dari seluruh kebijakan-kebijakan presiden untuk mereka di daerah. Dengan dasar itu maka secara hukum tata negara tidak ada alasan sedikit pun mereka tidak tunduk pada kebijakan ini dari segi tata negara gitu. Jadi harusnya mereka satu tegak lurus sama eksekutif, sama presiden. Mereka harus tegak lurus pada presiden, harus tegak lurus. Jangan lupa mereka di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 misalnya tentang pemerintahan daerah itu, gubernur itu clear disebut sebagai wakil pemerintahan pusat. Wakil pemerintahan pusat yang taruh di daerah, wakil pemerintahan pusat begini. Begitu ya, jadi itulah maka saya lihat ini ada masalah. Cuma memang harus saya akui sekali lagi seperti yang saya bilang, tidak ada sanksi yang tersedia di dalam undang-undang pemerintahan daerah untuk tindak tanduk seperti ini. Begitu itu ya. Itu yang bisa saya katakan untuk pertanyaan tadi. Yang kami miris juga ini kan belum menjalani roda pemerintahan, Pak. Nah itu dia. Itu dia, kok memulai dengan begini. Meskipun saat ini sudah ada pihak yang diutus. Gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah diutus oleh partai untuk mengkomunikasikan, menjembatani. Nah tapi nggak bisa, karena begini, saya ini orang tata negara ya. Dalam penyelenggaraan tata negara itu bersifat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam perspektif hukum, itu instruktif, normatif. Beda kalau relasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah gubernur dan bupati itu bukan relasi politik. Itu relasi hukum, karena relasi hukum bersifat instruktif, bersifat normatif, tidak ada tawar-menawar nih, begitu kan? Nah saya rasa, tapi saya tidak mau bicara dimensi politiknya atau aspek politiknya, karena itu bukan bisnis saya gitu ya. Yang mau saya bilang, ini agak sedikit perlu ditandai oleh pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo gitu ya. Ada tindakan dia yang dalam tanda petik, saya senang dengan ada apa yang Anda bilang, tampaknya ini sebagai membangkang, lalu negosiasi. Bagaimana ceritanya kalau semua kebijakan itu atau sebagian besar kebijakan Pak Presiden Prabowo nanti di daerah itu dinegosiasikan? Wah coba Pak, ini negara kesatuan. Negara kesatuan itu yang memegang kekuasaan pemerintahan, melaksanakan kekuasaan pemerintahan di negara itulah presiden. Tidak ada yang lain. Itu negara kesatuan.
Yang namanya pemerintah itu presiden. Yang pemegang kewenangan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di Indonesia sebagai satu negara kesatuan itu presiden. Tidak ada yang lain. Ini sebabnya sekali lagi tadi gubernur itu disebut sebagai Bang Margarito, ditahan dulu Bang. Kita dengarkan konvers dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berikut ini. Baik, sudah bergabung Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto. Pak Wamendagri, kami ingin tahu bagaimana nasib kepala daerah yang hingga saat ini belum dapat mengikuti retret. Jumlahnya ada sekitar 55 kepala daerah. Pak Bima Arya. Jumlahnya itu bukan 55, saya koreksi, tapi seperti yang kami sampaikan dari awal, angkanya itu 47 dan sampai sekarang belum berubah. Kami juga menginginkan tentunya bahwa yang belum bergabung itu masih bisa bergabung karena sesi para menteri, para Menko akan dimulai besok. Ini baru saja berakhir sesi Lemhanas, pukul 19 nanti akan mulai sesi dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Masih ada kesempatan bagi teman-teman yang belum bergabung untuk ikut di sesi malam atau besok begitu ya, di sesi Panglima TNI, ada Kapolri dan ada beberapa Menko begitu. Jadi masih ada waktu untuk mengikuti sesi-sesi penting berikutnya. Apa sebenarnya kerugian jika kepala daerah tidak ikut retret, Pak? Yang rugi itu kan tentunya bukan hanya sang kepala daerah, tetapi warganya, stakeholdersnya di sana, karena di sini kan dikuatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah, mengawal APBD, mengelola anggaran, kemudian bagaimana supaya tidak dekat-dekat dengan korupsi, bagaimana bersinergi dengan daerah lain, kompak dengan gubernur, nyambung dengan menteri dan lain-lain begitu. Jadi yang datang di sini tentu merasa seberuntung itu, dan kalau tidak hadir di sini pasti akan kehilangan juga kesempatan untuk itu. Walaupun tentunya kami memberikan kesempatan untuk ikut kloter berikutnya pembekalan kepala daerah apabila memang tidak memungkinkan untuk bergabung di kesempatan kali ini. Baik. Pak Wamen, kami dengar juga sudah ada utusan dari PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jakarta, Mas Pramono Anung, untuk menemui Kementerian Dalam Negeri. Apakah sudah ada titik terang agar mereka bisa ikut dan diizinkan? Ya, kemarin memang ada Pak Heri Heriawan yang berdialog dengan teman-teman, dan tentunya di sana ada satu kesepakatan ya yang memandang bahwa ya retret ini memang penting di satu sisi, tapi di sisi lain ada dinamika politik yang juga kita hormati dan kita pahami, dan kita tentu berharap akan ada keputusan atau titik temu sehingga secepatnya atau secara bertahap mungkin teman-teman yang belum bergabung itu bisa kemudian bergabung di sini bersama-sama kami. Baik, Pak Bima Arya, saat ini di studio sudah ada Bang Margarito Kamis. Tadi ia mengatakan bahwa ini harusnya sifatnya instruktif, normatif, dan harus dipatuhi kepala daerah. Jika memang sampai tanggal 28, sampai hari terakhir tidak ada yang ikut, apakah ada sanksi buat kepala daerah itu, Pak Bima Arya? Saya kira sudah jelas ya, kami sudah sampaikan apabila tidak bisa mengikuti kali ini, maka harus mengikuti sesi berikutnya. Itu nanti setelah keputusan MK diputuskan begitu. Itu dan atau kalau memang tidak bisa juga silahkan mengirimkan wakil kepala daerahnya. Jadi sikap kami sudah jelas, kebijaksanaannya seperti itu. Jangan sampai yang baik di sini, yang disampaikan di sini ini nggak sampai ke daerah masing-masing. Baik, sepertinya Pak Margarito ingin bertanya langsung, Pak. Pak Wamen, saya saran ini. Untuk the next step ini atau the next session gelombang kedua ini ya, saran saya sampaikan ke Pak Wamen, kata Pak Mendagri atau Pak Presiden agar diprakarsai pembentukan, sebut saja misalnya peraturan Presiden atau peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang ini dan diberikan di situ sifat agak sedikit imperatif. Boleh saja dalam bayangan saya Pak Wamen dan atau Pak Menteri Dalam Negeri dapat memikirkan revisi peraturan Presiden tentang pelantikan itu, lalu ada beberapa pasal yang diselipkan di dalam untuk mengatur ini agar ini tidak negosiable. Karena ini tidak bisa dinegosiasikan.
Menurut saya ini tidak bisa direduksikan karena Anda Pak Wamen kan pernah jadi wali kota begitu ya. Relasi dari segi tata negara, relasi antara pemerintah pusat dan dengan daerah itu relasi yang bersifat instruktif, relasi hukum bukan relasi politik. Kalau relasi politik celaka bangsa ini. Ditanggapi Pak Bimaria? Saran saya begitu Pak Wamen. Saya tidak sempat memberikan saran kepada Pak Menteri Dalam Negeri beberapa hari lalu. Iya, terima kasih Prof. Margarito. Ya. Jadi begini, memang ada landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai posisi Kemendagri sebagai pembina politik, bagaimana Kemendagri harus melakukan pengawasan, pembinaan termasuk stick and carrot begitu ya, terhadap pemerintah daerah. Tapi tentunya terkait dengan pembekalan ini tidak diatur secara rinci dan teknis mengenai punishment-nya. Namun saat ini Prof. Margarito, Kemendagri tengah mengkaji penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Paling tidak nanti di sana akan diatur 1 kali dalam setahun Kemendagri akan melakukan assessment terhadap kinerja pemerintah daerah yang tentunya instrumennya itu banyak, sehingga kemudian bisa kita katakanlah ada semacam langkah-langkah yang lebih jelas dan terukur apabila daerah itu berbeda, katakanlah begitu, dengan pemerintah pusat. Dan kami membuka ruang bagi Prof. Margarito dan teman-teman akademisi untuk memberikan masukan terhadap substansi dari peraturan pemerintah tadi yang isinya adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bimaria Sugiharto dan juga pakar hukum tata negara Bang Margarito. Kami sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Pak Wamen. Sesaat lagi di Kabar Petang, Pak Menteri. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama mantan Presiden, maksud kami Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu di sebuah warung ayam goreng di Solo, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu di sebuah warung ayam goreng di Solo, Jawa Tengah. Keduanya diagendakan makan bersama dan sempat terlihat berbincang santai sambil menyantap menu ayam goreng di warung langganan keluarga. Gibran pulang ke Solo dalam agenda internal nyandran atau berziarah ke makam orang tua Selvi Ananda. Wapres datang terlebih dahulu di warung ayam goreng Mbah Kertotimno sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Barat bersama dengan istri Selvi Ananda. Kemudian tak selang lama disusul oleh Jokowi bersama Ibu Iriana serta kedua cucunya Jan Etes dan Lalemba. Baik Gibran maupun Jokowi langsung dikerubuti warga yang meminta untuk bersalaman serta untuk berfoto bersama. Ada pesan untuk yang retweet, Mas? Tidak diketahui pasti apa yang diperbincangkan oleh keduanya, namun yang pasti pertemuan bapak dan anak ini cukup spesial di tengah kesibukan masing-masing. Mas, pesan untuk retweet, Mas. Pesan untuk yang retweet, Mas. Pesan untuk kepala daerah yang retweet, Mas. Mas Gibran izin. Selamat mengikuti retweet. 1, 2, izin Mas Gib. Nanti saya susul hari Rabu. Hari Rabu, Mas. Kalau yang nggak ikut retweet gimana, Mas? Sini nak. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan caleg DPR RI Harun Masiku. Kabar lainnya, Presiden Prabowo Subianto secara serentak melantik seluruh kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Sehari setelah dilantik, mereka mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berikut kilas peristiwa sepekan untuk Anda. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang telah berstatus tersangka secara resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Setelah 7 jam diperiksa, Hasto langsung ditahan terkait kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan, Harun Masiku. Hasto menegaskan siap menerima konsekuensi dan tidak pernah menyesal akan keputusan yang ia terima. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto menyebut tidak ada politisasi kasus yang menjerat Hasto. Yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi, pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kini Hasto harus menjalani masa penahanan selama 20 hari, mulai 20 Februari sampai 11 Maret 2025 di cabang rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah beserta para wakilnya secara serentak di Istana. Acara diawali dengan kirap dari titik silang Monumen Nasional menuju Istana Merdeka oleh para kepala daerah yang dilantik. Dari jumlah tersebut, ada 505 kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sementara para wakilnya menyusul di hari penutupan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, orientasi atau pembekalan bagian dari koordinir pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Retret ini ya atau orientasi ini bukan berguna sekedar hanya untuk pemerintah pusat, tapi kita kan harus mengkoordinir daerah, apalagi Kemendagri pembinaan dan pengawas pembinaan daerah. Kami siapkan suatu forum yang membuat mereka bisa saling berkomunikasi sama lain. Jadi kepentingan daerah justru ditonjolkan. Mereka akan diuntungkan dengan kegiatan ini. Karena ya 7 hari yang ada di sini ya menurut saya penting untuk memberikan bekal sebelum melangkah 5 tahun ke depan. Di tengah retret yang berlangsung di Akademi Militer, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat edaran agar kepala daerah yang merupakan kadernya menunda kegiatan retret. Megawati meminta para kepala daerah dari PDI Perjuangan selalu mengaktifkan alat komunikasi sembari menunggu instruksi berikutnya. Saat ini kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Hanya ada sebagian kecil yang ikut retret namun enggan mengemukakan alasannya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menerima arahan dari Gubernur Jakarta yang juga kader senior PDI Perjuangan, Pramono Anung. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu akan patuh pada instruksi yang berlaku dan siap mengikuti retret jika diizinkan. Arahan Ibu Megawati kepada Mas Pram disampaikan kepada kami bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retret. Nanti waktunya akan ditentukan. Terdapat 55 kepala daerah telah berkumpul di Magelang dari PDI Perjuangan dan menunggu arahan berikutnya. Sementara itu di Jakarta, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turun menemui masa aksi. Bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami berpolitik? Kenapa kami ingin diberi amanah? Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang adik-adik perjuangkan. Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama.
Ingatlah saudara-saudara, ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa, kita semua ini satu perahu, kita semua ini adalah warga negara Indonesia. Anda cinta Indonesia, saya pun juga cinta Republik. Anda cinta merah putih, kami pun cinta merah putih. Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar mahasiswa di sejumlah daerah seperti Bandung. Mereka menggaungkan 13 tuntutan yang sama di hari sebelumnya, salah satunya mengenai efisiensi anggaran. Massa membawa berbagai atribut seperti poster yang bertuliskan keresahan dan tuntutan mereka. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah warga mengevakuasi satu unit mobil minibus yang tercebur ke dalam aliran Sungai Citarik Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami akan hadirkan kabarnya sesaat lagi. Ribuan orang dari berbagai elemen Islam se-Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi bela Palestina di depan gedung pemerintahan Jawa Barat. Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah mendorong kemerdekaan Palestina. Massa aksi dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat se-Bandung Raya melakukan long march dari Masjid Pusdai Bandung menuju Gedung Sate. Aksi untuk mendukung perjuangan Palestina atas serangan Zionis Israel yang terjadi di negara perbatasan jalur Gaza ini. Dalam tuntutannya, massa aksi meminta pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina demi mendukung warga Palestina. Di samping itu, massa juga mengutuk keras serangan Israel dalam beberapa tahun lalu ke Palestina dengan pemakaian genosida. Menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keistiqomahan bagi mereka dan mereka kemenangan. Yang ketiga juga kita berdonasi semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan jalur Gaza pada khususnya dan Masjidil Aqsa. Dan supaya rapi. Warga Muslim se-Bandung Raya akan terus mendukung kemerdekaan Palestina agar terbebas dari jajahan Israel. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Sejumlah warga mengevakuasi satu unit mobil minibus yang tercebur ke dalam aliran Sungai Citarik Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akibat kecelakaan tunggal. Dengan menggunakan alat seadanya, warga pun berusaha menyelamatkan sopir beserta mobilnya yang terseret arus air Sungai Citarik. Mobil ini tercebur ke sungai akibat kesalahan pengoperasian transmisi kendaraan Matic saat hendak memarkirkan mobilnya. Mobil sempat terseret arus sekitar 50 meter dari titik awal jatuh. Proses evakuasi melibatkan puluhan warga dan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sang sopir berhasil diselamatkan. Pemirsa, Jakarta International Stadium atau JIS resmi digunakan sebagai stadion bermain bagi tim sepak bola Persija Jakarta. Peresmian Stadion JIS untuk home base Persija ini bagian dari mewujudkan program 100 hari pertama kerja Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Jakarta International Stadium, Stadion JIS saat ini sudah resmi menjadi rumah bagi tim sepak bola Persija Jakarta. Kepastian ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT Jakarta Propertindo atau Jakpro dan PT Persija Jaya Jakarta sebagai pengelola klub. Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, menyampaikan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya Jakpro sebagai badan usaha milik daerah mendukung program strategis pemerintah daerah khusus Jakarta. Terlebih, keberhasilan kerjasama ini disebut sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan program 100 hari pertama kerja Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan ekosistem olahraga di Jakarta. Kita pengen JIS ini tentunya tidak hanya menjadi rumah Persija, tetapi bagaimana kemudian kita meningkatkan atau kita mengangkat branding JIS ini benar-benar Persija. Direktur PT Persija Jaya Jakarta, Muhammad Prapanca, menyebut bahwa kerjasama ini merupakan momentum penting dalam perjalanan Persija. Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah melalui program 100 hari yang mendukung penuh perkembangan sepak bola Jakarta. Kita bangun bersama JIS
kita naikkan nilai komersialisasinya bersama, tentunya juga dengan teman-teman supporter Jakmania, sehingga bahwa JIS adalah rumah kita yang harus dijaga. Setiap ada tamu datang, kita nggak boleh memberikan suatu kesan yang jelek, gitu. Jakpro sebagai pemilik JIS, kami sebagai pelayan tamu-tamu yang datang, gitu. Semoga ini menjadi hal yang diimpikan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih yang sudah udah dilantik. Diharapkan JIS tak hanya menjadi tempat bertanding tetapi juga pusat pertumbuhan ekosistem sepak bola tanah air. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. PT Kereta Api Indonesia kembali membuka penjualan tiket mudik Lebaran untuk keberangkatan pada H-7 Lebaran. Tercatat lebih dari 350.000 tiket mudik telah terjual. Demi mendukung kelancaran perjalanan masyarakat pada momen mudik Lebaran 2025, PT Kereta Api Indonesia terus membuka penjualan tiket kereta mudik Lebaran melalui online. Untuk hari ini, KAI Daop 1 telah membuka pemesanan tiket untuk keberangkatan H-7 dan tercatat sebanyak 352.996 tiket telah terjual dengan tingkat okupansi mencapai 50,3%. Tiket lebaran untuk keberangkatan stasiun Gambir telah terjual sebanyak 100.281 tiket dengan total yang disediakan 287.318 tiket. Sementara untuk stasiun Pasar Senen sebanyak 247.114 dari total 414.287 tiket yang tersedia. PT Kereta Api Daop 1 Jakarta sementara ini telah menyiapkan sebanyak 1.292 perjalanan kereta api jarak jauh yang beroperasi mulai dari tanggal 21 Maret hingga 8 April 2025. Total kapasitas tempat duduk yang tersedia selama periode tersebut mencapai 701.605 tempat duduk dengan rata-rata harian sebanyak 36.927 tempat duduk. Bagi pelanggan yang kehabisan tiket mudik Lebaran untuk keberangkatan tanggal-tanggal favorit, bisa memanfaatkan fitur Connecting Train yang tersedia di aplikasi Akses KAI. Fitur tersebut memungkinkan pelanggan untuk merencanakan perjalanan dengan menghubungkan beberapa rute kereta api yang bersifat bersambungan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Demikian kabar petang hari ini. Saya Andromeda Merkuri. Dan saya Windy Wellingtonia pamit. Pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama rekan kami sudah ada Tiara Harahap dan juga Maria Asegaf. Kami pamit undur diri. Selamat petang. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.